sebenarnya kalau anak-anak muda mengenakan kebaya, itu kan kebaya misalnya kebaya Kartini yang di modern ya dipermodern atau namanya kontemporer. Itu kan bisa pendek tapi keren, pakai sarung lah, kemudian bawahnya pakai sneakers, itu bisa mirip-mirip kebaya Korea. Nah, namanya kebaya kontemporer atau kebaya modern begitu. Jadi nggak masalah ya Bu dengan adanya mungkin namanya saja kali ya. Namanya saja begitu. Tapi kalau gayanya terserah deh, yang penting pakai gayanya kebaya. Terserah tapi sopan santun dan masih berbudaya Indonesia dan karena Indonesia mempunyai akhlak yang mulia dan bermoral ya itulah. Jadi jangan ya seksi-seksi boleh ya, memang perempuan kan seksi tapi masih mengikuti pakem dari kebaya nasional begitu. Setelah ini kita akan kedatangan bintang tamu lagi ya, dan bintang tamu yang satu ini adalah Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto MPD. Ini adalah Ketua Umum KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia, dan pasti ini sangat hebat sekali. Tetap di iTalk. Ya baiklah Citizen, kalau tadi kan kita membicarakan soal, dan tadi juga kita bertemu sama wajah-wajah Indonesia yang memang mereka sangat membawa nama Indonesia di kancah internasional dan tentunya dengan prestasi olahraga mereka. Tapi kali ini kita juga masih membicarakan soal Indonesia dengan wajah-wajah yang sangat cantik sekali tentunya, apalagi kalau kita membicarakan soal pakaian yang dikenakan gitu ya. Yes, kita membicarakan soal yang namanya kebaya. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto MPD. Ya, ini selaku dari Ketua Umum KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia. Halo Ibu, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih juga kita diundang dalam acara iTalk. Iya. Senang sekali. Ibu, tapi satu kata, cantik. Aduh, alhamdulillah. Dua kata aja deh Bu, cantik sekali. Aduh, tiga kata deh Bu, cantik sekali banget. Alhamdulillah. Memang sudah jelas karena memakai kebaya. Nah, jadi pasti cantik. Betul. Yang menampilkan identitas wanita Indonesia. Wah, saya selalu setuju sekali dengan identitas wanita Indonesia adalah ketika akhirnya mereka mengenakan yang namanya kebaya. Kita patut bangga sekali gitu ya. Tapi kita juga akan membahas lebih dalam lagi soal kebaya Indonesia, tapi kita akan lihat artikel berikut ini. Silakan. KOWANI gelar Hari Kebaya Nasional pertama 24 Juli di Istora, akan dihadiri Bapak Presiden kita Jokowi dan juga 7.000 perempuan. Wow. Wah, ini keren sekali. Nah, ini kalau kita membicarakan soal yang namanya Hari Kebaya Nasional ya. Kenapa harus dipilih tanggal 24 Juli? Ya, tentunya hal ini pertama didasari oleh keluarnya Kepres Keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 yang lalu yang ditetapkan pada tanggal 4 Agustus. Nah, di mana keluarnya Kepres itu berdasarkan bahwa kebaya adalah merupakan identitas dari warisan budaya Indonesia yang dikenakan oleh perempuan Indonesia. Nah, selain itu juga merujuk kepada acara Kongres Wanita Indonesia yang ke-10 pada 60 tahun yang lalu, tahun 1964 di Istora Senayan. Di mana dihadiri 7.000 perempuan Indonesia. Dari seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi pada tanggal 24 Juli itu dihadiri oleh Bapak Presiden Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno, yang menyampaikan bahwa bukan menyampaikannya bahwa perempuan Indonesia cantik mengenakan kebaya, bukan itu. Tapi apa yang disampaikan? Bahwa peran perempuan Indonesia sangat penting dalam pembangunan negara. Tanpa adanya peran perempuan, revolusi di Indonesia tidak akan terjadi. Dan bahkan Indonesia mungkin belum merdeka tanpa peran perjuangan perempuan Indonesia. Wah, kalau gitu boleh kita tepuk tangan buat perempuan-perempuan Indonesia yang sangat hebat sekali ya, karena
Ibu saya juga seorang perempuan yang pasti kita selalu memuji dan selalu mengucapkan rasa syukur yang begitu dalam karena perempuan selain hebat juga memberikan kasih yang besar ya. Iya betul. Itulah betul. definisi arti cantik yang sebenarnya. Betul. Nah, dulu sempat terjadi di tahun era pertama itu dan akhirnya kembali lagi di era sekarang. Maaf Ibu pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Nah, karena baru dikeluarkan keputusan presiden pada tahun lalu, bulan Agustus. Nah, tapi diusahakan ini udah pernah sebelumnya Bu ya? Bulan Agustus dikeluarkannya bahwa tanggal 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Nah, yang jelas berarti baru tahun ini adalah yang pertama dan perdana setelah keputusan presiden dikeluarkan. Yang jatuh pada tanggal 24 Juli. Nah, jadi insya Allah di mana kita harapkan bahwa tanggal 24 Juli nanti di Istora Senayan dengan dihadiri 7.000 perempuan Indonesia, bukan hanya dari wilayah Jakarta tapi di seluruh Nusantara. Dan kita juga mengundang perempuan ASEAN. Perempuan ASEAN betul, juga? Ya. Nanti saya ceritakan kenapa kita mengundang perempuan ASEAN. Nah, jadi insya Allah tentunya kita harapkan dapat hadirnya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk mencanangkan Hari Kebaya Nasional yang pertama di Istora Senayan juga. Nah, jadi 60 tahun yang lalu Presiden Soekarno. Tahun ini yang Hari Kebaya Nasional yang pertama, Bapak Presiden Joko Widodo mencanangkan bersama dengan 7.000 perempuan Indonesia yang mewakili seluruh perempuan Indonesia. Ini tentunya akan mengenakan kebaya juga tentunya. Mengenakan kebaya juga tentunya ya, perempuan Indonesia. Kalau laki-laki bukan mengenakan kebaya, mengenakan batik. Nah, itu dia. Tadi juga saya sempat berpikir juga apakah ini akan mengulang kesuksesan karena adanya Hari Batik Nasional dan sekarang adanya Hari Kebaya Nasional. Itu berarti Indonesia terus menggelar suatu event yang memang sangat luar biasa sekali supaya kita dikenal di kancah internasional. Tetapi sebenarnya dari kebanggaan kita juga tentunya kita harus bangga sama asli Indonesia ya Bu ya. Betul. Tapi apa sih Bu tujuan sebenarnya? Tujuan poin-poin tertentu kenapa ingin sekali diselenggarakan acara ini? Ya, tentunya ini adalah Hari Kebaya Nasional yang pertama ya, di mana insya Allah akan dicanangkan oleh Bapak Presiden. Nah, kemudian kita mengumandangkan, menggemakan kembali arti dari kebaya. Arti dari kebaya. Bukan hanya perempuan Indonesia mengenakan kebaya yang merupakan identitas warisan budaya, itu cantik ya di luarnya ya. Kemudian lenggak-lenggoknya ya. Kalau pakai kebaya kita ajak ke mall gitu orang heran, wah pakai kebaya gitu kan. Nah, bukan itu, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam ya. Makna yang melekat dengan perjuangan kaum perempuan. Makna dengan pemberdayaan perempuan, makna dengan kemandirian perempuan, ya, dan juga makna tentang kesetaraan, ya, di mana kebaya melekat arti kata perjuangan dari sejak abad ke-13 zaman Majapahit dan juga pada abad ke-16. Salah satu pahlawan nasional perempuan Indonesia Malahayati, pernah dengar Malahayati yang hari lahirnya juga udah diakui oleh dunia ya, bahwa diperingati setiap tahunnya. Nah, itu Malahayati mengenakan kebaya janggan pada waktu menjadi panglima perang melawan penjajah. Nah, jadi kebaya itu bukan pada saat ini, tetapi sudah cukup lama, di mana kita juga harus mempertahankan pelestarian budaya Indonesia sebagai warisan tak benda begitu. Nah, bukan hanya untuk dipertahankan, dilestarikan, tetapi juga merupakan sebagai agen pemersatu. Perempuan sebagai agen perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi seperti begini, kebaya kita lihat ya. Itu
dengan kita mengenakan kebaya, tentunya ada arti dari pemberdayaan ekonomi perempuan, di mana melekat dengan ekonomi kreatif, seperti dari sanggul, kemudian dari bros, kemudian dari bordiran detail, setiap detail. Cantik sekali. Nah itu sebagian pelakunya siapa? Warga perempuan Indonesia, kemudian batik, wastra, Nah, sedangkan pelaku UMKM perempuan itu adalah 64% dari 64 juta. Sebagian besar kan perempuan. Artinya apa? Dengan kita mengenakan kebaya, tentunya ada peningkatan pemberdayaan ekonomi untuk perempuan, begitu. Dan kemandirian perempuan, ya, dan juga melekat perjuangan dari zaman dahulu sampai sekarang, begitu. Jadi bukan hanya penampilan cantik saja, ya, dengan bersanggul, ya. Dengan adanya Hari Kebaya Nasional ini tentunya menggeliat nih pelaku UMKM untuk bertambah maju, untuk naik kelas, begitu. Wow, jadi buat wanita Indonesia tentunya adalah ketika akhirnya memakai kebaya yang kita lihat tentunya cantik, tetapi ternyata maknanya itu sangat luar biasa sekali, apalagi kalau membicarakan soal arti perjuangan yang sangat luar biasa. Pasti rasa bangganya juga besar sekali ya Bu ya. Betul, iya. Dan juga kebaya kan bukan apa yang diartikan wah kebaya ini untuk kaum yang perempuan yang mampu saja, bukan. Coba kita ke Pasar Beringharjo, ke Pasar Triwindung, ya. Itu perempuan-perempuannya masih mengenakan kebaya gitu. Kemudian pedagang jamu, pedagang sayur. Nah, nanti tanggal 24 Juli di Istora Senayan kita mengundang para perempuan dari Pasar Triwindung untuk untuk melakukan ajang jual beli transaksi, ya, dia sebagai penjual, ya, dengan harga kebaya yang sangat murah. Berapa coba? Berapa Bu? Nggak ada nilai ratusan ribu, puluhan ribu. Puluhan ribu, oke. Iya. Berarti bisa mendapatkan kebaya dengan 40.000 dengan kebaya, iya. Jadi ada yang bilang ke misalnya, kebaya itu mahal. Enggak, ada iya betul. Ya, makanya ada nanti mahal juga kan pastinya Bu ya. Itu tanggal 23 Juli. Jadi nanti ada pelaku UMKM ya yang akan menggelar produk-produknya langsung dari produsennya, ya, dari pasar-pasar di Jawa untuk ikut Kowani Expo bersama dengan Hari Kebaya Nasional. Bu, tapi yang diharapkan ya Bu ya kan, karena kalau kita ngomongin kebaya juga kan, kebaya itu kan ada beberapa di daerah juga yang akhirnya dipakai buat ibadah juga tentunya ya. Terus juga dipakai mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga. Tapi ini yang diharapkan dengan ada Hari Kebaya itu, apakah pemerintah juga menginginkan ke depannya untuk adanya satu hari dalam seminggu seperti kita pakai batik untuk perempuan memakai kebaya. Ya, nah jadi begini, bukan pemerintah tentunya, ini harus ada gerakan dari masyarakat. Oh betul. Ya, dan diakomodir oleh pemerintah. Kan kita juga kebaya ini sekarang kenapa keluarnya ada Kepres ya, Kepres itu menuju perjuangan kita ke UNESCO, goes to UNESCO untuk diakui oleh dunia ya sebagai warisan tak benda. Warisan budaya Indonesia untuk diakui oleh UNESCO, tetapi dengan joint nomination sinergi dengan beberapa negara seperti Thailand, Brunei, Singapura, ya, Malaysia, untuk diakui insya Allah tahun ini dapat diakui. Nah, kemudian juga kebaya ini yang merupakan merupakan harus dilestarikan oleh kita untuk bagaimana dapat dipakai oleh generasi muda. Nah, generasi Z, generasi milenium untuk pelestarian, karena kan kita semua perempuan Indonesia wajib. Nah, caranya bagaimana? Caranya contohnya dari organisasi kami ya, Kongres Wanita Indonesia. Itu udah bukan diwajibkan, dihimbau dan diharapkan setiap hari Selasa berkebaya. Catat, setiap hari Selasa berkebaya. Nah, kemudian
bagaimana kita menggerakkan masyarakat, organisasi-organisasi perempuan yang di bawah Kowani ya, itu ada 104 organisasi wanita, dan kalau dihitung jumlahnya tuh ada 100 juta perempuan lebih. Untuk disarankan mengenakan kebaya tiap hari Selasa. Nah, kemudian kita juga mengadvokasi pemerintah, instansi-instansi pemerintah, baik itu Kemendikbud, Kemendagri, untuk mengenakan kebaya di tanggal 24 Juli begitu. Bukan hanya itu aja, kita biasakan Selasa berkebaya. Enak kok pakai kebaya, nggak ada kan, Bu? Nyaman banget. Ya? Kemarin kita sempat macul. Pakai kebaya, menanam, ya, menanam pohon, merawat dan memelihara pohon itu dengan kebaya. Iya, kemarin ibu-ibu datang dari MPP datang ke kantor Kowani, membawa pacul, membawa ember, membawa pohon-pohon yang produktif ya, untuk ditanam pakai kebaya. Bisa cantik. Bergerak juga kan? Bisa bergerak. Bu, tapi ini kalau kebaya ini kan dari masa ke masa itu kan berubah ya. Apalagi Ibu pernah dengar nggak Ibu yang ini kebaya yang zaman sekarang ini ada Korea itu dia. Nah itu gimana Bu pendapatnya soal itu, Bu? Jadi begini ya, memang kita prihatin banget nih dengan adanya kebaya Korea. Gimana caranya kita ibu-ibu nih, katanya ibu-ibu bangsa, dan juga dalam rangka Hari Kebaya Nasional. Kebaya itu kebaya nasional merupakan alat filter dalam memfilter dengan merebaknya budaya-budaya dari asing, budaya-budaya luar ke Indonesia. Salah satunya kebaya Korea. Nah, sebenarnya kalau anak-anak muda mengenakan kebaya, itu kan kebaya misalnya kebaya Kartini yang di modern ya, dipermodern atau namanya kontemporer. Itu kan bisa pendek tapi keren, pakai sarung lah, kemudian bawahnya pakai sneakers, itu bisa mirip-mirip kebaya Korea. Nah, namanya kebaya kontemporer atau kebaya modern begitu. Jadi nggak masalah ya Bu dengan adanya mungkin namanya saja begitu. Tapi kalau gayanya terserah deh, yang penting pakai gayanya kebaya. Terserah tapi sopan santun dan masih berbudaya Indonesia dan karena Indonesia mempunyai akhlak yang mulia dan bermoral, ya itulah. Jadi jangan seksi-seksi boleh ya, memang perempuan kan seksi, tapi masih mengikuti pakem dari kebaya nasional begitu. Jadi misalnya gini, artinya kebaya itu kan bukaan di depan atau kancing di depan, bisa resleting, bisa tutupnya juga cepet ya, resleting. Kemudian bawahnya sarung apa aja, wastra bisa. Kemudian pakai sneaker, pakai celana. Nah, seperti kemarin kan ada acara di Bundaran HI. Kita mengundang 2.000 perempuan Indonesia, yang datang berapa? 5.000 coba. Karena mereka mengenakan kebaya, mereka mau datang dengan berpoco-poco, flash mob, berolahraga. Nah, terus ada perempuan berkebaya naik kuda. Berarti disesuaikan. Disesuaikan, dalamnya celana legging, luarnya sarung, begitu. Pokoknya seru kemarin. Waduh. Oke, kalau gitu nanti buat saudara perempuan saya atau sahabat-sahabat perempuan saya ya, saya akan bilang ke mereka semua harus bangga memakai kebaya. Karena jangan pakai kebaya cuma di acara kondangan saja, tetapi di acara apapun. Mau nge-mall pakai kebaya, mau ke minimart pakai kebaya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tetap nyaman juga kan, dan yang pasti terlihat cantik. Tapi ini untuk persiapannya di tanggal 24 Juli ini kira-kira akan dihadiri tadi sama 7.000 wanita Indonesia. Tapi itu yang umum boleh datang juga? Boleh. Silahkan datang masuk ke Istora Senayan bersama-sama kita semua, dan ada juga hiburan-hiburan dari 5 wanita dan juga ada peragaan, kemudian ada Kowani Expo, kemudian juga ada bakti sosial juga, ada pemeriksaan kesehatan dan juga pokoknya seru deh. Kemudian juga ada bantuan permodalan dari PNM juga. Nah, jadi yang ke sana itu bukan hanya pakai kebaya, tetapi mendapatkan ilmu. Acaranya juga dari pagi sampai sore, dimulai dari tanggal 23 Juli. Nah, sebelum itu juga kita banyak perjalanan road to Hari Kebaya Nasional. Besok kita akan ke kampus-kampus untuk
mensosialisasikan dan mengedukasikan kepada generasi muda, generasi milenial bahwa ini macam-macam kebaya, kemudian juga memakai kebaya itu sangat sangat nyaman gitu. Kayaknya nggak ada yang membatasi kita pakai kebaya. Antusias yang udah terjadi, yang udah datang ke beberapa tempat-tempat itu gimana, Bu? Ya, mereka senang sekali dan jadi dengan adanya Hari Kebaya Nasional itu mengakomodir ya ekspresif dan kontribusi dari para wanita Indonesia bahwa mereka tuh juga ingin dihargai untuk mengenakan kebaya begitu. Nah, karena kan memang sudah kita edukasi, sosialisasi dari sejak 10 Mei yang lalu, 10 Mei, 28 Mei dengan lestarikan budaya Indonesia dengan bangga berkebaya begitu. Nah, kemudian juga kemarin juga sempat mengundang dubes dari UNESCO, kemudian juga dari narasumber dari Washington DC bahwa kebaya itu sebagai alat pemersatu bangsa, pemersatu bukan hanya pemersatu perempuan Indonesia tapi pemersatu perempuan ASEAN dan bahkan dunia begitu. Ya, makanya kita mengundang para peserta ASEAN untuk hadir juga, mereka mengenakan kebaya begitu. Ya, dan pasti Ibu Giwo Rubianto, terima kasih sekali atas sharing pada hari ini dan tentunya juga sangat-sangat menginspirasi sekali khususnya para wanita Indonesia untuk kita selalu bangga soal kebaya ya. Kalau misalnya masih belum mengerti bagaimana penggunaannya atau mungkin knowledge-nya soal sejarah kebaya, bisa langsung datang di tanggal 24 Juli karena kita sama-sama. Betul, tanggal 23 Juli dan 24 Juli. 23 dan 24 Juli ya, karena kita sama-sama satu Indonesia merasakan kebanggaan kita tentang Hari Kebaya Nasional. Ya, dan juga ada link pendaftarannya. Ada juga, Bu ya? Ya, ada link pendaftarannya, bisa scan barcode. Kemudian atau nggak masuk ke linknya, ada. Bisa langsung cek di bawah ini ya, bisa, kita langsung kasih di sini. Oke, Ibu, satu kalimat untuk memotivasi khususnya para anak-anak muda gitu ya, untuk mereka ingin memakai kebaya dan juga merasakan bangganya ada kebaya. Boleh, Ibu? Ya. Tentunya kepada perempuan-perempuan Indonesia dan tentunya kepada generasi penerus bangsa yang kita harapkan bahwa dengan berkebaya ya tentunya kita melestarikan budaya Indonesia dan tentunya kita harus bangga mengenakan kebaya nasional karena kebaya itu bukan hanya penampilan yang cantik, bukan hanya menampilkan identitas warisan budaya Indonesia, tetapi lebih daripada itu bahwa kita dengan mengenakan kebaya kita bangga dan kita juga akan percaya diri dengan kemandirian perempuan, kemudian dengan melekatnya perjuangan para pahlawan nasional pada masa-masa lalu sampai tentunya kita juga sekarang tetap berjuang dengan mengenakan kebaya dan melestarikan budaya dan kami juga mengharapkan kepada generasi penerus dan kepada para perempuan Indonesia jadilah sebagai agen perubahan untuk menjadi Indonesia yang lebih maju lagi dengan melestarikan budaya Indonesia yaitu melalui kebaya. Yes. Ibu Giwo terima kasih sekali ya dan tentunya bersama saya Dianika kita ketemu lagi di I Talk. Bye-bye. Terima kasih.